Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? L. Ini? L. Ini? A. H. Oke, dibaca? Allah. Ah. Shalom. Ini adalah diskusi Edis TV dengan Yuli mengenai definisi Tuhan dan mempertuhan. Kita bisa perhatikan di video ini ada kebingungan yang mendalam mengenai definisi mempertuhan. Mempertuhan bukanlah menganggap sesuatu itu sebagai pencipta alam semesta. Misalnya, mempertuhan hawa nafsu bukan berarti menganggap hawa nafsu adalah pencipta alam semesta. Mempertuhan adalah sebuah tindakan untuk tunduk, taat, dan patuh terhadap sesuatu. Disinilah letak kesalahan dalam mendefinisikan mempertuhan. Langsung saja, mari simak videonya, dan semoga video ini bisa menghibur dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Silahkan komentar di bawah, bagikan ke rekan-rekan Anda, dan subscribe untuk video-video lainnya. Terima kasih. Yuli, saya tinggal sebentar, langsung kamu turun gimana? Kamu hilang kok. Saya tinggal sejenak tadi. Kan nggak ada permisi, Bang. Harusnya permisi Ya, dulu. takutnya nanti saya memotong pembicaraanmu, makanya saya tinggal sebentar. Selagi Anda berbicara kan saya bisa melakukan Nggak sesuatu maulah tadi. saya berbicara dengan dinding hitam. Baik. Jadi kamu mendengar tadi pengakuan seorang muslim yang sudah jauh-jauh sampai Mama Rika loh dia. Jauh banget sampai Mama Rika. Iya sih, Dia saya sudah sih mengakui. pendapat sama dia. Ini Bang, saya kan orang Islam. Saya naikkan dia nggak lagi tahu kalau tentang- begitu. Saya naikkan dia Ini lagi. saya mau bertanya sama Abang ini. Sebentar, Boleh saya nggak naikkan dulu bertanya? lagi dia Zaid si tadi. Si Zahid Ahmad. Udah Iya, foto saya dia di kenapa New York. diturunkan, Bang? Udah sampai New York Saya dia. bilang, Oke, enggak, Zaid, kenapa saya tenang. diturunkan? Kamu mengakui bahwa kata Robbi itu ditujukan kepada suaminya Zulaika dan suaminya Memang Zulaika betul. adalah Robnya Nabi Yusuf. Memang betul. Allah adalah Karena dia budaknya, Robnya makanya Nabi saya Yusuf. Berarti dua Robnya, konteksnya dia. betul? Iya, karena dia Oke, konteksnya coba adalah tanggapan budaknya, Bang. dari Yuli, silakan. Bang, Dia satu lagi, mengakui garis bahwa bawah, Robnya Nabi Yusuf ada dua, budak. silakan. Rob itu Yuli. punya dua arti, Mbak. Memang Jangan Iya, arti benar. dulu, jangan arti dulu. Kalau di arti, Yuli, kan kamu memang mengakui nggak dimiliki, bahwa budak itu Yusuf kan punya dua Rob? dimiliki Memang kayak jual beli. Budak itu diperjualbelikan loh dulu loh. Ya, Yuli, kamu mengakui bahwa Yusuf punya dua Rob? Ya gimana? Dipermasalahkan dari bahasa. Iya, benar. Dua, tapi dalam kata arti Tuhan sama Dua Tuhan. Rob. Dua Rob. Iya kan? Tuhan Iya, sama iya, Tuhan itu kan iya. punya dua arti memang. Kalau itu Tuhan Dua itu Rob. maknanya di situ. Intinya ada nabi yang punya dua Rob, betul? Karena dimiliki, Tidak Bang. ada. Tidak ada. Satunya Tuhan. Satunya Tuhan, satunya Tuhan. Kalau Tuhan ya satu. Kalau Tuhan ya satu. Sulit, Abang. Ini aku mau bertanya dulu ini. Nanti dulu masalah Rob ini. Aku mau bertanya sama kamu ini. Kita coba mau mengatakan Mbak Yuli. Dia itu memplesetkan bahasa kata Rob padahal konteksnya Iya sudah tahu, karena dia Memplesetkan. Yang memplesetkan itu adalah orang-orang Islam. Berarti Robnya ada dua. Bukan begitu maksudnya. Tadi kamu bilang dua loh. Kalau diartikan Tadi kamu sebagai bilang tuannya, Robnya Nabi Yusuf dua loh. kalau arti tuannya satu ya oke. Iya, Robnya berapa? Tuhannya tetap satu. Robnya berapa? Robnya? Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Robnya berapa? Robnya Oke lah, sebentar. Dia nggak ada rimnya. Dia nggak ada rimnya. Dia ngomong terus nyocor. Oke, baik. Yuli, tadi kamu sudah mendengar pengakuan dari dia bahwa suaminya Zulaika itu adalah Robnya Nabi Yusuf. Allah pun adalah Robnya Nabi Yusuf. Satu Rob tambah satu Rob berarti berapa Rob? Itu dua Rob. Dua Rob. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Yusuf punya dua Rob? Iya, memang dua Rob, satu Tuhan, satu tuannya. Iya, berarti punya dua Rob. Terima kasih. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya, boleh nggak? Silakan. Saya kan nggak ngerti ini Bang tentang agama kalian kan. Cuman saya ini sering dengar juga debat-debat kayak gitu di YouTube kan, termasuk Abang juga. Saya mau bertanya ini tentang Matius
dan Lukas 4:8 yang 4:10 yang menyatakan perintah Yesus untuk menyembah Allah. Baca dulu. Jangan dipelintir, silakan. Ini perintah Yesus untuk menyembah Allah Dibaca dulu dong. Dibaca yang dulu. terdapat dalam Matius ayat 4 ya. Baca dulu, silakan. Yaitu sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Coba dibaca dulu. Jangan baca blogspotnya orang Islam. Coba baca ayatnya. Iya, ini saya makanya saya mau bertanya Abang, Baik. karena saya kan nggak mengerti. Baik. Saya yang bacakan ya. Inilah, makanya saya pengen orang Muslim itu betul-betul belajar. Jangan mengutip-ngutip dari blogspot begitu ya. Lukas berapa? Matius 4:10. Matius berapa? 4:10. Matius 4 ayat 10. Baik. Matius 4 ayat 10. Baik, ini perikopnya mengenai pencobaan di padang gurun ya. Kita sebelum ke ayat 10. Ya teman-teman ya, saya itu nahan batuk teman-teman. 10 kita ke ayat 9 dulu ya. Ke ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, maksudnya iblis ya, berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepada kamu jika kamu sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pertanyaan kamu adalah, Yesus di sini mengutip bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di mana di situ Yesus nyuruh nyembah Allah? Sembahlah Allah kata dia, Tuhanmu, dan hanya kepadanya sajalah kamu berbakti. Baik, makanya tadi saya pernah bilang, begini, tolong Pak Prabowo, tolong seluruh orang Islam harus dikembalikan lagi ke SD untuk belajar baca. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Ini ya, tolong kepada Menteri Pendidikan lah ya. Tolong kepada, saya balikin dulu kamera saya. Kepada Menteri Pendidikan, saya mohon kembalikan lagi seluruh umat Islam ke SD supaya bisa belajar membaca huruf Latin. Baik, saya kasih tulisan dulu kepada Anda. Sulit benar ini teman-teman. Enggak Bang, kan dari konteks perintah yang udah Abang bacain tadi kan, dalam Alkitab terus kan menghadapi 3 percobaan dari iblis kan? Betul. Sebentar, tapi di situ tidak pernah Yesus menyuruh nyembah Allah. Karena nggak ada kata Allah di situ. Makanya tadi saya bilang, Menteri Pendidikan, tolong kembalikan lagi seluruh umat Islam ke SD. Baik, saya balikan kamera saya. Yuli, apakah Anda bisa membaca huruf Latin? Bisa. Oke, ini huruf apa? Tapi saya mengeja ya. Tenang. Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? L. Ini? L. Ini? A. H. Oke, dibaca? Allah. Makanya saya bilang, ini bagaimana kamu baca Allah? Ini Allah bukan Allah. Beda, Abang. Dari mana ini? Ini huruf A atau huruf O? Iya, itu kan bahasa Latinnya Allahmu. Iya, Allah. Kenapa Anda katakan Allah? Itu kan ada Allah. Allah bukan Allah ya Tuhan. Ini huruf Latin. A, L, A, H. Dibaca Allah.
Sejak kapan Allah dibaca Allah? Iya, Allahmu. Allahmu itu kan perbedaan pembacaan itu beda-beda, Abang. Kak Yuli, kalau Allah itu hurufnya bukan A, tapi huruf alif. Makanya kalau di atas kubah masjid itu tidak pernah ada huruf Latin A L L A H, nggak pernah ada. Coba, ada nggak kubah masjid yang hurufnya A Latin Ya L? nggak ada lah. Nggak ada. Makanya itu bacanya bukan Allah. Allah kalau hurufnya alif, lam, Hmm. lamha. Hmm. Dibaca Allah, betul. Hmm. Tapi yang Tapi kan di situ di jelas situ huruf sembala Allah. hijaiyah atau huruf Latin? Tapi itu iya, huruf Latin ini kan sembala Allahmu, Allahmu, Iya, Tuhanmu. Allah tulisannya. Ya, itu sama artinya, Bang. Enggak sama, tidak sama. Sama. Allah, Allah, A L L A H. Baik, Kecuali nggak saya ada tunjukkan H, ayat baru lain. Allah. Kalau dia mau bilang sama, baik, sebentar. Bagaimana Tuhan akan membinasakan para Allah. Baik. Menghukum. Tuhan itu akan menghukum para Allah. Bentar ya. Saya tunjukkan. Tapi harus konsisten ya. Abang mengatakan Tuhan akan membinasakan Iya, Allah ya. Tuhan akan menghukum para Allah di Mesir. Gimana? Nah, siapa emang Tuhan yang menghukumnya? Yesus. Iya, saya tunjukkan dulu, sabar. Kita kan Enggak, berbicara ini mengenai kata Allah. Jadi kita iya, enggak, saya jangan ini kemana-mana mengutip dulu. kata-kata Abang. Abang Tenang, dengerin dulu dong, tenang, Abang. tenang dong. Kan Abang mengatakan Tuhan akan membinasakan para Allah. Iya, Tuhan akan Iya, emang menjatuhkan siapa hukuman yang kepada para Allah di Mesir. Gimana? ya itu siapa Tuhannya? Baik, sebentar ya. Aku mau tanya itu Tuhannya siapa yang Sebentar. Saya membinasakan tunjukkan para dulu Allah itu? ayatnya. Sabar ya. Sabar, kita kutip ayatnya. Ayat berapa itu Bang? Aku mau cari juga karena aku nggak ngerti soalnya. Baik, Aku nggak ya, mau nanti. sabar ya, sabar. Bang Zahid, itu buka on cam Bang. Oh, dia naik. Dari mana dia bisa naik ke sini? Ini Nggak kenapa ini tahu. kok bisa Ya begini? biarin aja lah Bang. Jadi rame kita. Sabar ya. Aldi paling anti berges. Muhammad buta huruf umatnya tolol. Ngomong itu yang benar Bang. Kok diturunin Bang Zahidnya? Enggak. Itu memang itu agak-agak nge-lag dia. Sabar ya. Ngomong Muhammad tolol. Lu Apa sih lemot begini nih? patung buat disembah. Meleh. Patung gak punya nyawa. Gak bisa ngidupin orang. Nih, saya balikin kamera saya ya. Mengenai para Allah di sini. Baik. Iya, itu ayat berapa itu? Aku mau lihat juga ini di HP ku yang satunya. Kenapa saya Ayat cari apa di itu? pencarian tidak ada ya? Soalnya susah kalau lihat di kamera ini cuma sedikit. Ya, coba buka Yesaya 36 ayat 19. 36 ayat.
Udah ketemu? Lah ya. Ayat Yesaya 36 ayat 19 ya? Sudah ketemu belum? Yang mana ini? Udah. Yang dimanakah para Allah negeri Hamad Sekarang dan para Allah. Para Allah. Coba baca yang benar. Maunya dibaca Allah apa Allah? Sekarang maunya dibaca. Ya kan tergantung abang maunya dibaca gimana. Bukan, tadi kan di situ Persepsi katanya kita Allah, beda, betul. Ya, persepsi kita beda. Abang maunya dibaca Allah apa Allah? Kok sekarang jadi maunya? Gimana? Ya, abang maunya dibaca gimana? Ya, aku ngikutin kamu lah. Oke, coba dibaca. Di manakah para Allah negeri Hamad dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Oke. Nah, Di maksudnya itu manakah apa para itu? Allah? Tadi ALLAH dibaca apa? Allah. Tadi Allah, sekarang Allah. Kan tadi abang, ingat dah abang tadi bilangin, untuk Menteri Pendidikan suruh-suruh orang Islam itu buat Oke, mengulang baik. lagi. Kalau sekarang sudah Allah, kembali ke Matius 4 tadi. Pasal ayat 10. Enggak, aku mau ini. Tadi itu abang kesini tadi kan mengatakan Tuhan akan membinasakan para Allah-Allah. Betul? Itu siapa Tuhannya? Yod-He-Wav-He, YHWH itu. Yehova. Iya, siapa itu? Yehova. Yesus. Yehova itu adalah yang disebut itu sebagai Bapa yang di surga. Ada dua berarti Tuhannya. Kenapa masalah kalau robnya ada dua? Nabi Yusuf aja robnya ada dua kok masalah? Makanya bang. Kan abang tadi ngomong Tuhan akan membinasakan para Allah. Robnya Nabi Yusuf aja ada dua kok masalah sih? Sementara rob kami ada dua kok masalah gitu loh. Saya heran dengan kalian. Enggak loh bang, kayak gini loh. Tuhannya, siapa namanya? Bapak yang di sorga itu ya. Makanya kita itu kalau dengan terjemahan akhirnya kita jadi seperti ini. Enggak bang, karena bukan begini bang. Makanya bang, kita itu kan lihat itu juga harus ada maknanya juga. Iya, Begitupun makanya kami, bang. saya sedang mengajarkan itu kepada kalian. Dalam maksud apa artian pengajaran itu? Sedangkan kami juga supaya kalian jangan lagi mengatakan mengapa kau tuhankan manusia sementara kamu menuhankan manusia. Ya memang benar mengapa engkau tuhankan manusia, sedangkan Yesus juga berkata, sembahlah Allahmu. Nah, kembali kalau Allah lagi kan. Ini kalau mereka ada modus dia pakai Allah ini. Sementara kalau Tuhan akan menghukum para Allah, tiba-tiba para Allah. Memang mereka ini luar biasa, teman-teman ya. Dengar dulu ya ini. Kita bicara secara logika ini ya. Oke, kalau kita mau benar-benar bicara secara logika, ada nggak kata Tuhan di dalam Al-Quran dan di dalam Bible bahasa aslinya? Dalam bahasa apa? Di dalam bahasa asli Al-Quran, ada nggak huruf T-U-H-A-N? Tuhan ada nggak? Tidak ada. Di dalam Bible, bahasa aslinya ada nggak huruf T-U-H-A-N? Tuhan ada nggak? Nggak tahu. Masa Anda tidak tahu gimana? Apakah Bible aslinya berbahasa Indonesia? Enggak ya. Tidak. Berarti ada nggak di situ huruf T-U-H-A-N? Tidak. Ya tidak ada. Makanya kalau kita benar-benar mau meneliti secara mendalam, kita harus tahu huruf T-U-H-A-N itu bahasa aslinya apa. Ternyata bahasa aslinya di situ yang dirujuk kepada Yesus adalah kurios. Sementara ada juga huruf T-U-H-A-N, huruf besar semua. Yang bahasa aslinya itu Y-H-W-H. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya,
Tuhan maksud Anda yang mana? Yang bahasa aslinya yang mana? Mana tadi, Mas? Yang ya saya Yang mana? lah kan ngomong Tuhan tadi kan abang Tuhan sendiri lagi, loh. Tuhan lagi. Kan abang sendiri ya lo yang ngomong tadi. Enggak ngaku, masih banyak ini saksinya ini sampai 11.000 orang Yang ini mana? mengatakan Yang Tuhan. mana? Yang abang ngomong Tuhan akan membinasakan para Allah-Allah itu. Ya, Tuhan di situ huruf besar semua itu. YHWH itu. Abang sendiri yang ngomong Tuhan itu. Iya, itu diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Jadi Tuhan huruf besar semua. Iya. Makanya begini loh, saya itu cuma mau bilang begini, kata Tuhan itu. Kepada Tuhan Tuhan tidak mampu menyelamatkan Yerusalem dari serangan Asyur tuhnya. Iya, saat tadi itu. Jadi kita kalau sama-sama mengerti, intinya itu begini. Bapak di surga itu statusnya itu Rob, pemilik, Tuan. Yesus juga statusnya pemilik atau Tuan, pemimpin. Jadi bagaimana kita menjadikan Bapa di surga sebagai Tuan kita, sebagai pemilik kita, sebagai pemimpin kita? Caranya harus menjadikan Yesus sebagai Tuan, sebagai pemilik, sebagai Rob, sebagai Kurios. Sama seperti orang Islam. Bagaimana cara menjadikan Allah sebagai Rob kalian? Caranya bagaimana? Harus dengan menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Bagaimana mungkin kalian mengikuti patuh tunduk sama Allah tanpa mengikuti patuh tunduk sama Muhammad? Mengikuti atau patuh tunduk kepada Muhammad kan memang ada ajarannya, Bang. Iya, Seperti kalian itu artinya juga. menjadikan Muhammad sebagai Tuan, sebagai Rob. Iya, karena mengikuti ajaran sunnah Rasulnya tadi. Iya, Abang. nah kalau kita sudah saling-saling mengerti, kenapa kamu bilang kepada saya, jangan kau tuhankan manusia, sementara kau juga menuhankan manusia? Saya tidak menuhankan manusia, Balik Bang. lagi ke situ, aduh. Emang menuhankan itu apa sih? Manusia. Yuli, emang menuhankan itu apa sih? Menuhankan itu gimana ya mengatakannya ya? Bingung kan? Nggak tahu menuhankan kan? Nggak tahu dia. Menomorsatukan kan? Menomorsatukan. Terus? Iya, menjunjung mulia. Menjunjung mulia. Kan? Terus? Kalau menuhankan manusia. Oke, tenang. Menomorsatukan, menjunjung, memuliakan, betul? Mengikutinya, menjadikannya yang terutama, betul? Iya. Oke, sekarang saya tanya. Sebagai Muslim yang sejati, Anda harus menomorsatukan Muhammad nggak? Daripada nyawa Anda, daripada anak Anda, daripada harta Anda, daripada pekerjaan Anda, betul nggak? Ya enggak lah. Karena saya menyembah Allah, bukan menyembah Muhammad. Bukan itu yang saya tanya. Anda menomorsatukan Muhammad nggak? Lebih daripada keluarga, lebih daripada harta, lebih daripada istri, nyawa, suami, bahkan lebih daripada hartamu, nyawamu sendiri, betul? Tidak kalau saya. Saya kutip satu ayat dalam Al-Quran. Itu kan iya, makanya Anda bukan Muslim berarti. Karena Anda belum mempertuhan Muhammad. Nih, saya kasih tunjuk. Saya tidak mempertuhan. Bang, saya memang tidak mempertuhankan Muhammad. Balik Siapa yang bilang saya mempertuhankan Muhammad? Balik lagi. Muhammad itu nabi saya, bukan Tuhan saya, bukan Allah saya. Muter lagi. Seperti Yesus yang mengatakan dirinya Allah, dirinya Tuhan. Sedangkan dia aja bisa mengatakan itu. Yuli,
Tadi kan kamu sudah Nah, saya tanya, apa sih menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Artinya menomorsatukan iya dia, abang, saya mengutamakan mengikuti ajaran dia, Muhammad. Ya, menjunjung dengar dulu, tinggi dengar dia, dulu abang. memuliakan dia. Itu semua Memang dilakukan umat muslim kepada Muhammad. itu mengikuti ajaran dan sunnahnya, bukan Itulah menuhankan. mempertuhan itu, kayak gitu maksudnya. Memang mempertuhan itu apa kalau bukan itu? Enggak. Oke, kamu mempermasalahkan Nabi saya, Tuhan saya. Nih kalau saya Tenang. tanya, kalau Yesus Emang Tuhan, mempertuhan itu dengar dulu, apa kalau dengar bukan dulu, itu definisi satu, mempertuhan? ini, Tenang. dengar dulu, satu pertanyaan Tenang. terakhir Sabar, saya. tenang. Dengar dulu, Memang dengar dulu, mempertuhan itu satu apa pertanyaan terakhir sih, saya, Kak terus saya turun. Yuli? Enggak, jawab satu pertanyaan terakhir saya. Bukan itu, sebentar, biar kita nggak debat Enggak, kusir. satu. Memang Enggak, mempertuhan satu itu apa? Udah hanya kena satu dia dulu. nih, udah lari. Enggak mau lari Memang saya, mempertuhan itu apa? mau lari Selain saya. yang demikian itu, apa maksud mempertuhan? Maksudnya nggak dengar tadi. Oke, apa makna mempertuhan selain daripada yang sudah kita sebutkan tadi? Ini abang menyebut mempermakna Tuhan ini, mempertuhankan ini tadi kutipannya buat Allah apa Muhammad? Mempertuhan, definisi mempertuhan itu apa? Mempertuhankan. Kalau menurut saya menuhankan Allah ya, bukan menuhankan Muhammad. Enggak menuhankan siapa. Saya enggak tanya mempertuhankan Udin, mempertuhankan buku, mempertuhankan. Yang saya tanya apa definisinya? Ya mempertuhankannya tadi yang kata abang tadi. Menjadikan dia sebagai yang terutama. Iya, itu Allah. Ya belajar dulu lah, belajar dulu. Sakit nanti kepala saya ngomong terus. Padahal lagu itu sudah jelas loh. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau tuhankan benda? Mempertuhan itu apa Muslim? Kamu tahu nggak apa mempertuhan itu? Berat. Semoga video ini bisa menghibur dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Silahkan komentar di bawah, bagikan ke rekan-rekan Anda, dan subscribe untuk video-video lainnya. Terima kasih.